Minta pemerintah kibarkan bendera putih, Fadlizon provokasi makar langsung diminta menghadap ke Prabowo. Lama-lama kok seperti ini ya, seperti orang yang tidak punya kerjaan, Fadlizon gitu. Saya tidak tahu ini, ada apa di genetika dasar seorang Fadlizon. Selalu saja bernada yang sangat-sangat minor terhadap Presiden Jokowi. Di banyak negara kita lihat masyarakatnya bahu-membahu dalam menghadapi pandemi ini. Di Indonesia ini kok ada yang malah bikin gaduh demi kekuasaan di tengah kesulitan rakyat. Pemerintah disuruh menyerah itu. Menyerah itu kan tanda artinya lepas jabatan di tengah jalan sebelum Jokowi 2024 ya. Apalagi kalau bukan mengarah ke pelengseran Jokowi Ma'ruf Amin. Pengamat politik lingkar wajah kemanusiaan atau Lawan Institute, Muhammad Mu'alimin, memberikan kritikan pedas kepada anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Fadlizon. Fadlizon adalah orang yang suka ramai di sosial media, bikin gaduh di sosial media, akhirnya tidak pernah ada kebijakan yang nyata dari DPR RI dalam bidang hukum maupun politik gitu. Kalau cuma di Twitter ya ABG galau pun bisa mencuit di Twitter gitu. Pengangguran di pojokan Empang juga bisa kalau cuma mencuit di Twitter gitu. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon meminta pemerintah mengibarkan bendera putih dalam penanganan pandemi COVID-19. Menurutnya, Indonesia membutuhkan langkah darurat dan bantuan internasional dalam penanganan pandemi COVID-19 saat ini. Kibarkan bendera putih, kita butuh langkah darurat dan bantuan internasional atasi tsunami COVID-19, kata Fadlizon lewat akun Twitter miliknya @Fadlizon Kamis 8 Juli. Mu'alimin menjelaskan sangat menyayangkan Fadlizon memberikan pernyataan seperti itu yang mana dinilai tidak tepat. Itu mengarah ke provokasi kudeta, ujarnya. Ini kan maksudnya apa coba? Pemerintah harus mengibarkan bendera putih, itu kan tanda menyerah lah. Bagaimana ceritanya pemerintah kok menyerah? Menyerah itu kan sama saja pemerintah lepas jabatan lalu diganti dengan pemerintahan yang lain. Nah, ini istilah populernya apa bukan memprovokasi orang untuk melakukan kudeta coba kalau begini ceritanya? Seharusnya Fadlizon mundur dari DPR, sebab dia pulang terima gaji gede hanya untuk eksistensi diri. Bukannya berbakti pada negara, Fadlizon hanya benalu di DPR RI. Lama-lama kok seperti ini ya, seperti orang yang tidak punya kerjaan, Fadlizon gitu. Kerjaannya hanya megang HP, hanya megang Twitter, hanya mencuit tiap hari yang akhirnya hanya menjadi gaduh di sosial media. Padahal dia tidak sadar bahwa dia itu pejabat yang setiap bulan menerima gaji besar, yang setiap harinya dia makan dari duit masyarakat. Nah, masa cuma main Twitter? Lebih baik sebagai anggota DPR RI, mestinya Fadlizon itu gunakan kemampuan jaringan dia atau pengaruh dia untuk gimana caranya membantu pemerintah mendapatkan vaksin sebanyak mungkin dari luar negeri gitu. Fadlizon meminta pemerintah melakukan langkah darurat dan bantuan internasional dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah harus bersikap realistis menghadapi gelombang baru COVID-19 di negara kita. Suka atau tidak suka, kita harus segera meminta bantuan dunia internasional, intervensi global dari negara-negara sahabat, terutama negara-negara yang terbukti sudah berhasil mengatasi pandemi. Kalau dari awal itu kan pemerintah sudah meminta bantuan internasional, dan salah satu bantuan yang paling efektif adalah bagaimana caranya pemerintah RI dapat vaksin. Kan sudah jelas dari Cina dapat, dari Amerika dapat, bahkan sudah banyak pengadaan-pengadaan yang diupayakan dari luar negeri. Fadlizon suka pamer kerja sama parlemen tingkat internasional. Harusnya gunakan jaringan dunia untuk membantu RI, bukan malah menjatuhkan. Indonesia membutuhkan langkah darurat dan bantuan internasional dalam penanganan pandemi COVID-19. Kalau untuk soal kerjasama internasional, mestinya Fadlizon sebagai jebolan luar negeri yang dia dari dulu kan suka pamer soal kerjasama parlemen internasional yang dia pimpin. Nah, mestinya coba
jaringan luar negeri dia itu dipakai untuk gimana caranya pemerintah internasional yang entah di PBB, entah di Rusia, entah di Amerika, entah di Cina, dan manapun yang dia punya kenalan bisa membantu Indonesia untuk mendapatkan vaksin sebanyak mungkin yang cukup untuk 270 rakyat Indonesia gitu. Jadi bukan hanya dia mencuit di Twitter, tapi dia kenalan dia, jaringan dia di luar negeri sana untuk membantu Indonesia gitu. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya telah menyatakan pemerintah sudah menghubungi Singapura dan Cina untuk menghadapi skenario Indonesia menghadapi lonjakan 40 hingga 70 ribu kasus per hari. Jadi sebenarnya semua secara komprehensif sudah kita lakukan, kata Luhut dalam jumpa pers daring disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden Selasa 6 Juli. Skenario-skenario untuk menghadapi itu tadi sudah kita lakukan. Kalau ada yang bilang tadi perlu bantuan dari luar, kita juga sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok, dan komunikasi juga dengan sumber-sumber lain. Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan 3 instansi asal Amerika Serikat yaitu Facebook, Google, dan NASA. Kerjasama itu dilakukan terkait pengumpulan data pergerakan masyarakat untuk pemantauan PPKM darurat. Luhut menyampaikan pemerintah membuka kemungkinan untuk bekerja sama dengan negara lainnya. Dia menyebut pemerintah Indonesia terus mencari cara menghadapi puluhan ribu kasus per hari. Bu Alimin menjelaskan sangat menyayangkan Fadlizon memberikan pernyataan seperti itu yang mana dinilai tidak tepat. Baginya, Fadlizon tak tahu malu dan kurang ajar. Karena digaji negara bukannya cari solusi, malah mau menjebak pemerintah supaya menyerah hadapi COVID-19. Selain itu, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas merespon soal kritikan dari Fadlizon yang menyebut Indonesia sudah tidak kuat mengatasi pandemi COVID-19 sendirian. Fernando meminta Fadlizon menghadap ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Berikan masukan langsung ke Prabowo yang saat ini menjadi menteri, kata Fernando kepada Genpi.co Jumat 9 Juli. Menurutnya, Prabowo sangat berkompeten diberikan masukan oleh Fadlizon sebab dia merupakan pimpinan partai sekaligus perwakilan partai yang kini ada di pemerintahan. Fernando sendiri yakin pemerintah Indonesia sedang bekerja keras menangani pandemi. Ada beberapa politisi saat ini sedang mencari panggung dengan mengkritisi pemerintah terkait pandemi. Katanya, Fernando belak-belakan mengatakan agar Fadlizon jangan tambahi beban negara dengan mengkritisi. Lebih baik, seluruh elemen saling membantu pemerintah dalam penanganan pandemi. Bagaimana nih menurut Anda? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Klik tombol like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.